Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa berbuat baik terhadap kaum perempuan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khaira, fa innama hunna awanin indakum, wa laysa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik." Ingatlah agar kalian semua senantiasa saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan kepada kaum perempuan. Karena sesungguhnya kaum perempuan itu di antara kalian seringkali dianggap dan diperlakukan sebagai tawanan. Padahal kalian tidak memiliki apapun atas mereka kecuali hanya untuk berbuat kebaikan terhadap mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk memperlakukan istri dan anak kita dengan baik. Dan beliau memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik bagi kita semua tentang bagaimana memperlakukan istri, anak, dan keluarga secara baik. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis yang dimuat dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang sumber riwayatnya dari seorang sahabat yaitu Al-Aswad ibnu Yazid radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha fi ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u." Aku pernah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana biasanya keadaan Kangjeng Nabi di dalam rumah, apa yang biasa beliau lakukan. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah menjawab, fi mihnati ahlihi. Ketika berada di rumah, beliau melayani atau mengkhidmat terhadap istri dan anak-anaknya. Wa idza hadaratis salatu kharaja ilaiha. Dan ketika sudah masuk waktu salat, maka beliau keluar rumah menuju ke masjid untuk menjalankan salat. Di sini jelas bahwa Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya dengan baik, membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Bahkan beliau senantiasa melakukan pelayanan untuk dirinya sendiri karena tidak mau merepotkan kepada istri-istrinya. Beliau menjahit bajunya sendiri apabila ada yang sobek, memperbaiki sandalnya sendiri apabila sudah rusak, dan beliau pun memerah sendiri kambingnya untuk diambil air susunya. Ini tentu saja sebuah suri tauladan yang sangat baik bagi kita. Bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dan tentu tidak boleh ada kekerasan di dalam rumah tangga. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya dari kalangan laki-laki, kata beliau, khiyarukum li ahlihi. Yang paling terpilih dan paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi di sini Kangjeng Nabi ingin mengatakan bagaimana untuk menjadi seorang laki-laki yang baik, menjadi suami yang baik adalah dengan memperlakukan istri dan anaknya dengan baik. Kita bisa menyimpulkan dari hadis ini bahwa orang yang rajin sholat,
orang yang rajin puasa, rajin baca Quran, tetapi dia tidak bisa memperlakukan istrinya dengan baik, maka tentu dalam perspektif Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia belum bisa disebut sebagai suami yang baik, apalagi suami yang paling baik. Dan beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya, dan aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan istri dan anak-anakku. Sebuah keteladanan yang luar biasa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, sehingga apabila kita mampu meneladani apa yang beliau lakukan terhadap istri dan anaknya, terhadap keluarganya, maka saya yakin kehidupan rumah tangga yang kita jalani akan lebih indah, sehingga mampu mewujudkan rumahku adalah surgaku. Tapi sebaliknya, jika ini tidak dijadikan sebuah suri tauladan dan landasan bagaimana kita berhubungan di dalam kehidupan rumah tangga antara suami dengan istrinya, maka tentu saja akan sangat sulit mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kedua, Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali beliau menyampaikan kepada kaum laki-laki agar memiliki kepedulian terhadap kaum perempuan. Jangan merasa paling hebat dan jangan juga mengatur-ngatur kehidupan perempuan terlalu lebih jauh. Pernah ada seorang sahabat perempuan yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dilarang oleh kaum laki-laki di kaumnya untuk masuk ke masjid. Maka Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan hamba Allah untuk menuju ke rumah-rumah Allah. Jadi luar biasa semangat beliau untuk melakukan pembelaan terhadap kaum perempuan ini sangat-sangat luar biasa. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita, yang tentu saja bukan hanya untuk kita baca, tetapi untuk kita aplikasikan, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita semua menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga. Dan tentu saja bukan hanya di dunia kita menginginkan kebaikan dan kebahagiaan sampai di akhirat kelak. Maka caranya adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperlakukan istrinya dengan baik. Terakhir saya mengajak kepada seluruh kaum Adam, kepada para suami, mari kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menunjukkan kasih sayang dan juga kelembutan kepada istrinya, sehingga beliau mau berkhidmat terhadap istri dan anak-anaknya, tidak mau merepotkan terhadap istrinya semata-mata karena beliau mencintai dan juga menyayangi istri dan anak-anaknya. Semoga kita mampu meneladani beliau dan mampu menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dan terima kasih. Wallahu yarhamuna birrahmatit tamah fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.